Perawatan bonsai kelapa original motif ukir ikan. Halo sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi pada video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya mau mereview atau saya ingin menunjukkan cara yang saya lakukan dalam hal melakukan perawatan rutin bonsai kelapa original motif ukir ikan yang saya miliki. Langkah-langkah yang saya perhatikan, yang saya lakukan adalah yang pertama, tentunya kita melihat bagian-bagian mana yang harusnya kita rapikan atau kita sayat, sahabatku semua. Jika kita bandingkan dengan video saya beberapa waktu yang lalu ketika pertama kali bonsai kelapa motif ukir original dengan motif ukir ikan ini saya keluarkan, tentunya ukuran daunnya masih sangatlah pendek. Pada beberapa waktu atau beberapa bulan ini kita bisa melihat perkembangannya begitu baik, sehingga kalau kita perhatikan daunnya pun sudah mulai meninggi. Sahabat-sahabatku semua, di sini yang saya lakukan adalah saya merapikan pinggiran-pinggiran atau pinggiran dari dahan atau pelepah bahan bonsai kelapa ini dengan tujuan untuk membuka atau bagian-bagian yang masih terikat dengan tujuan untuk mengembangkan sehingga daun dari atau pelepah dari bahan bonsai kelapa ini bisa mengembang. Selanjutnya saya akan memotong atau membersihkan bagian tapis dari bahan bonsai kelapa ini yang bagian tengah ini atau yang sudah tinggi ini, karena dengan ukuran yang sudah tinggi tetapi dia masih terikat atau masih terdapat di dalam lapisan tapis. Dan kita bisa ketahui bahwa ketika dia tidak kita buka atau dia masih dalam lapisan tapis, tentunya daun dari bonsai kelapa ini akan terus meninggi dan membesar. Karena kita mau membuat bonsai, karena kita mau memprogram bonsai, tentunya ini harus kita buka atau kita bersihkan dengan tujuan dia nanti akan mengembang dan tunas yang baru bisa mengembang dan tidak tertahan, dengan kata lain bisa meninggi. Sahabatku semua, ini kita bisa lihat ini lapisan tapis yang akan saya bersihkan. Di sini saat melakukannya kita harus hati-hati sahabat, karena bagian dari tunas ini masih sangatlah lembut sahabat, masih sangat lembut, lunak, sehingga sangat gampang untuk patah. Dan ketika kita menggunakan pisaunya atau pisau sayatnya juga harus berhati-hati, karena bisa saja melukai daun atau melukai tunas yang baru saja tumbuh tersebut. Kita memeriksa bagian lainnya, bagian yang masih terdapat lapisan tapisnya, dan ini harus kita buang. Tapi sekali lagi kita harus berhati-hati dalam menggunakan pisau sayat, karena bisa saja nanti akan memotong atau melukai bagian tunas daun yang baru tumbuh ini, sahabatku. Nah, ini kita bisa lihat lapisan tapisnya saya tarik ya. Ini yang mengikat, sahabatku, yang mengikat dari tunas yang baru ke bagian tunas atau ke bagian lembaran daun sebelumnya.
demikian sahabat, kita sudah nampak, demikianlah tampilannya. Saya kembali juga merapikan pada pinggir-pinggir dari pelepah bonsai kelapa ini dengan maksud agar bonsai kelapa ini bisa mengembang, bisa kita kembangkan keluar atau kita tarik keluar. Sahabatku semua, perawatan seperti ini merupakan hal yang wajib harus kita perhatikan, dan setiap bonsai atau bahan bonsai kelapa yang kita miliki, kita harus memperhatikan bagaimana kondisi dari bonsai-bonsai kelapa ini, dengan tujuan agar perawatannya tidak terlambat dan pertumbuhan dari bonsai kelapa yang kita program itu bisa terjadi atau bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita. Sahabat-sahabatku semua, kita masih memperhatikan atau kita masih ngecek melihat bagian mana yang harus kita rapikan. Sekali lagi, dalam menggunakan pisaunya atau pisau sayat ini harus berhati-hati sahabat, karena ada bagian dari batang kelapa dan pelepah kelapa ini yang keras. Kalau kita tidak menjaga jarak dengan pisaunya, bisa berdampak terluka pada tangan kita, dan saya pernah mengalaminya itu sobat. Jadi harus berhati-hati karena itu bisa berbahaya buat kita. Demikian sahabat-sahabatku, kita harus berhati-hati dalam bekerja atau dalam merapikan bonsai kelapa kita ini, dengan tujuan jangan sampai membahayakan pada diri kita atau keselamatan kita. Sahabatku semua, inilah dia tampilan setelah dibersihkan pada bagian-bagian tertentu, dan kita bisa sedikit melakukan pelengkungan pada pelepah yang sudah kita lepaskan atau yang sudah kita bersihkan bagian tapisnya atau bagian lapisan tapisnya, dengan tujuan apa? Dia biar bisa mengembang. Demikian sahabatku, jikalau kita bandingkan antara kedua video ini, dimana ketika pertama kali saya upload video tentang bonsai kelapa motif ukir ikan ini, ukuran daunnya masih di awal tuh masih pendek, dan sekarang kita bisa lihat dia sudah mulai meninggi. Sahabat-sahabatku, inilah perkembangan dari bonsai kelapa original motif ukir ikan yang saya miliki, dan tentunya seterusnya saya akan rawat, saya akan kembangkan, dan kedepannya akan saya review kembali. Sahabat-sahabatku semua, saya mengucapkan terima kasih buat dukungan sahabat-sahabatku yang sampai hari ini ada hadir untuk mensupport, mendukung saya, sehingga saya masih tetap ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku yang masih setia hingga hari ini dengan ketulusan, dengan keoriginalan hati. Nah, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan sahabat-sahabatku. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada episode berikutnya.